Hasil dan pembahasan, analisis SWOT dan pemasaran produk pada UKM Kacang Mede, Bawang Mas, Surabaya mempunyai hubungan yang signifikan dalam situasi persaingan pemasaran produk. Mengacu pada tinjauan dan sasaran, dilakukannya evaluasi atas penerapan analisis SWOT, maka dapat diketahui apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan UKM Kacang Mede atau Bawang Mas Surabaya dan peluang apa yang mampu mendukung pemasaran produk hingga ancaman yang nantinya akan dihadapi UKM Kacang Mede Bawang Mas Surabaya. Selanjutnya ada tabel faktor internal dan faktor eksternal UKM Kacang Mede Bawang Mas Surabaya. Yang pertama untuk kekuatan. Memiliki reputasi pelayanan yang baik. Untuk kelemahannya yaitu pengembangan pemanfaatan teknologi belum optimal. Yang kedua, kualitas produk yang baik. Kelemahannya kurangnya SDM. Kemudian kekuatan yang tiga, harga produk bersaing. Kemudian untuk kelemahannya kurangnya modal untuk memperluas usaha. Yang keempat, rekrutmen SDM yang berpengalaman. Kemudian kelemahannya yaitu tata letak produk kurang efisien. Untuk peluang ancaman, untuk peluang yang pertama, tingginya minat konsumen. Dan untuk ancamannya yaitu munculnya pesaing baru. Peluang yang kedua yaitu memiliki citra yang baik di Surabaya, kemudian ancamannya konsumen sensitif dengan harga. Untuk peluang yang ketiga, adanya kepercayaan konsumen. Dan untuk ancaman yang ketiga, munculnya produk inovasi Kacang Mede lain. Kemudian untuk peluang yang keempat, mendapatkan dukungan pemerintah. Kemudian untuk ancaman yang keempat, supplier Kacang Mede yang tidak konsisten. Kemudian untuk UKM atau usaha kecil menengah, UKMM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, seperti diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008. Sesuai pengertian UKMM tersebut, maka kriteria UMKM dibedakan menjadi masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kemudian untuk segmentasi pasar merupakan strategi yang sangat penting dalam mengembangkan program pemasaran. Dengan segmentasi pasar, diharapkan usaha-usaha pemasaran dilakukan dapat mencapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Berikut pengertian dari beberapa ahli, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan karakteristik atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Kemudian untuk target pasar, selama ini terlihat gejala semakin banyak perusahaan memiliki pasar sasaran yang akan dituju. Keadaan ini dikarenakan mereka menyadari bahwa pada dasarnya mereka tidak dapat melayani seluruh pelanggan dalam pasar tersebut. Terlalu banyaknya pelanggan sangat berpencar dan tersebar serta bervariatif dalam tuntutan kebutuhan tertentu. Targeting atau menetapkan target pasar merupakan tahap selanjutnya dari analisis segmentasi. Produk dari targeting adalah target market atau pasar sasaran, yaitu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus kegiatan-kegiatan pemasaran. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu posisi pasar. Hal yang paling dalam proses STP atau Segmenting, Targeting, dan Positioning adalah mencoba menempatkan produk di benak konsumen dengan ciri-ciri yang untuk bisa dibedakan dengan produk lainnya atau sering disebut positioning. Positioning merupakan cara pemasaran menanamkan citra, persepsi, dan imajinasi atas produk yang ditawarkan kepada konsumen melalui proses komunikasi. Kemudian SWOT. SWOT adalah metode perencanaan strategi yang akan digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat, faktor itulah yang membentuk akronim SWOT atau strength, weakness, opportunities, dan threats. Dalam gambaran matriks SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambilkan keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang. Selanjutnya, bagaimana kekuatan atau strength mampu menghadapi ancaman
yang ada, dan terakhir, bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mampu membuat ancaman threats menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Untuk metode penelitian, dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifatnya objek penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan filsafat positisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel, sumber data dilakukan secara purposive dan snowball. Teknik pengumpulan data yang digunakan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Kemudian untuk kesimpulannya, beberapa strategi segmentasi pasar, target pasar, dan posisi produk dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT untuk merumuskan pemasaran global pada UKM kacang mede bawang mas Surabaya, yaitu berasal dari hasil analisis SWOT dengan skor kekuatan atau strength 2,25, kelemahan atau weakness 1,29, peluang atau opportunities 2,68, ancaman atau threats 0,66. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat dilihat dari selisih skor kekuatan dan kelemahan yang dihadapi nilai skor kekuatan lebih tinggi daripada nilai skor kelemahan yang selisihnya sebesar 0,96. Sedangkan selisih nilai peluang dan ancaman memiliki nilai skor tertinggi adalah kacang mede selisih sebesar 2,02, sehingga dapat disimpulkan bahwa UKM kacang mede bawang mas Surabaya lebih berada pada jalur yang tepat dengan terus melakukan strategi agresif untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasarnya. Kebijakan analisis strategi segmenting, targeting, dan positioning. Produk untuk merumuskan strategi pemasaran global pada UKM kacang mede bawang mas Surabaya, yaitu menggunakan perumusan strategi efektif yang akhirnya diperoleh strategi agresif SO, yaitu strategi kekuatan yang memanfaatkan peluang yang dimiliki usaha, yaitu yang pertama, lebih meningkatkan sistem manajemen yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, lebih meningkatkan SDM agar tetap dipercayai konsumen. Yang ketiga, menentukan segmentasi pasar, targeting pasar, dan posisi produk. Dan yang keempat adalah memberanikan diri memasuk pasar global.